Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki hidup di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan modal kita hidup di bulan Ramadan ini bisa kita optimalkan. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah, Ramadan kita, puasa kita, qiyam kita adalah seperti yang Rasulullah lakukan dan para sahabat lakukan. Hadirin Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal dalam puasa, bukan fikih puasa secara fikih yang ada dalam literatur, tapi mungkin juga lebih mendekati beberapa hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin disebut fikih puasa kontemporer. Hadirin Allah, memang dalam puasa ini banyak hal-hal baru dalam fikih disebut an-nawazil. An-nawazil ini hal baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW atau muncul setelah Rasulullah meninggal. Juga banyak sekali dilarang secara fikih, namun tidak membatalkan puasa. Insyaallah hari ini kita akan melihat mana saja yang membatalkan puasa, mana saja haram tapi nggak membatalkan puasa. Nah, hadirin Allah, ini sudah lewat saja ini. Sedikit mengenai definisi puasa yang lebih ditekankan oleh para ulama tentang definisi puasa. Pertama, at-ta'abbud lillah. Yang harus kita tadabburi adalah apa arti at-ta'abbud, bagaimana kita beribadah. Kadang sepahit apapun obat, kalau menyembuhkan diminum. Yang masalah, kalaulah Allah menjanjikan maghfirah, idhun minan nar, apakah kita berkata seberat apapun ibadah kita lakukan? Jadi ketika kita merasakan lemah, letih, kita bertanya, ini yang kita beli apa? Kalau kita yang beli adalah ridhonya Allah, yang kita beli adalah surganya Allah, yang kita beli adalah dibebaskan dari api neraka, saya kira tidak pantas kita menyebutnya sebagai satu lelah, satu cara. Kenapa? At-ta'abbud lillah. Menarik, dalam surat Ibrahim disebutkan ada orang-orang yang besar lama-lama duduk di depan berhala. Tapi kadang kita lama-lama duduk di hadapan Allah nggak betah. Ma'antum laha bihi akif. Kalian kalau lama-lama di depan berhala. Tapi kita yang hak kadang-kadang tidak betah lama-lama berhadapan dengan Allah. Kemudian di sini nahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita akan lihat hari ini apa hal yang membatalkan puasa. Kemudian juga dari terbit matahari sampai terbit tenggelamnya matahari. Hukum puasa dilewat saja, karena kita tahu ijma ulama wajib, bahkan yang tidak mengatakan puasa wajib adalah kafir. Jadi kalau orang berpendapat dengan jelas puasa tidak wajib, kafir, selesai. Kafir. Tapi kalau masih puasa, masih yakin puasa wajib dan tidak puasa, itu lain. Tapi kalau meyakini puasa tidak wajib, kafir. Apa kafir? Ya ujung-ujungnya ke neraka. Justru itu yang kita jaga, jangan ke neraka. Nah, ini permasalahan tadi dari terbit matahari sampai tenggelam. Yang jadi masalah adalah di zaman sekarang banyak orang nggak berdasarkan pada azan. Kalaupun azan televisi. Jadi, bagaimana hukumnya? Boleh selama yakin. Ini masalahnya adalah bagaimana ada orang menyangka belum azan subuh ternyata sudah azan.
Dia nggak ada waktu, tahu-tahu bangun makan. Pas enak-enak makan, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagaimana puasa? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Anda nggak tahu. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan al-aslu baqau makan ala makan. Kalau dia yakin masih subuh, ternyata sudah siang, masih subuh. Tapi sebaliknya, kalau dia yakin masih siang, ternyata jadi dia menyangka sudah maghrib, ternyata masih siang. Nah ini baru batal puasanya. Bagaimana? Dua tahun yang lalu pengalaman. Waktu itu kami sudah berkumpul. Maklum loh. Yang namanya nungguin waktu itu pasti lama ya. Dengan contoh kalau nungguin lampu merah itu lama, capek, baru 1 menit. Ketika saatnya azan maghrib, TV langsung. Saudara saya langsung minum. Aku udah azan tuh saatnya azan maghrib, dia bilang saatnya. Ternyata 5 menit kemudian baru azan. Nah ini harus mengulang puasa. Nah sekarang harus sampai yakin. Kenapa? Karena sering terjadi kesalahan. Ini kaidahnya kenapa tadi. Kalau masih yakin subuh ternyata sudah yakin masih belum subuh ternyata subuh, tetap sah. Tapi kalau yakin masih siang disangkanya sudah maghrib, itu udah batal. Ada kaidah mengatakan al-aslu baqau makan ala makan, sesuatu yang ada di suatu waktu, maka sesuatu tersebut tetap ada di waktu sekarang selama tidak ada bukti menunjukkan terjadi perubahan. Jadi kalau masih meyakini, sudah. Artinya jangan terburu-buru kalau mau buka puasa sampai yakin dulu. Saya pernah satu hari dengan orang azan. Pas azan, belum puasa, dia nggak azan, makan dulu, minum dulu baru. Saya mau azan, Allah. Kalau azan kayak begitu nanti, subhanallah. Mungkin dia mikir daripada saya belakangan dengan orang-orang yang belakangan. Akhirnya masalah lagi. Oleh karena itu sampai yakin memang sudah maghrib. Lihat waktunya berapa, lihat waktunya. Kadang-kadang jam salah diyakinkan dulu sampai yakin. Nah, kemudian kita ini sini berniat. Yang jadi masalah adalah kapan waktu niat. Nah, ini kan ada yang sekarang tarawih nawaitu shauma qadim. Memang dalam hadis sebelum fajar, malam malam yubayit asyam qabla fajar. Caranya kapan saja setelah maghrib, setelah isya, yang penting di malam tersebut. Karena hari di Islam dimulai dengan setelah maghrib. Jadi kalau setelah itu niat puasa sah. Apakah niat harus dilafalkan? Tidak. Apakah sahur sudah jadi niat? Sahur saja sudah niat. Kalau ada orang niat sahur, ternyata pagi-pagi nggak sahur, aduh puasa nggak sahur. Memang dia udah niat puasa, buktinya dia niat sahur. Jadi tetap dia berniat puasa. Maka masalah niat ini saya kira hampir semua di antara kita niat puasa. Kalau sahur berarti sudah niat puasa. Kalau pas sahur dan niat sahur sudah niat puasa juga. Cuman dia nggak sahur. Lagi hadirin yang Allah, kalau diucapkan tidak masalah. Nawaitu sauma ghadin an adain. Nanti ribut. Al-Ghurab Ramadan. Hari sanakah hari sanakah. Ya udahlah yang penting ujungnya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena puasa kita sudah jadi tradisi. Sesuatu ibadah jadi tradisi itu niatnya harus benar-benar. Kenapa? Jangan-jangan niatnya tradisi. Apalagi sekarang Ramadannya sudah dirubah. Berkah Ramadan 1000 SMS. Kau berkah Ramadan gratis 1000 SMS. Nah ini cukup satu atau tidak? Masalah sederhana. Apakah puasa Ramadan satu paket atau paket yang berpisah-pisah? Kalau satu paket, niat di awal Ramadan selesai. Nah, puasa Ramadan 1 bulan selesai. Tapi kalau tidak satu paket, tiap hari niat. Maka ada yang mengatakan cukup. Niat tidak perlu diucapkan, niat diucapkan bagi yang benar. Kapan niat diucapkan? Kalau yang ragu-ragu. Nawa itu ragu-ragu ucapkan. Kemudian apakah boleh azan? Boleh selama yakin. Selama yakin. Jadi kalau mau dari TV, ya 5 televisi sama-sama azan, oke. Kalau satu jangan dulu, belum tentu. Ada kemungkinan, cek dulu, udah oke. Atau di mana iklan ya yang di sini pasti sudah maghrib.
Ini nggak usah kita lewat. Nah, ini bukan masalah orang kafir, orang gila, tapi yang jadi masalah adalah kadang ada orang katakanlah sudah tua, tapi apakah wajib puasa atau tidak? Kalau wajib puasa, fidyah. Kalau nggak wajib puasa, ya nggak usah fidyah. Jadi pastikan dulu orang tua ini, apakah dia masih ingat atau tidak? Kalau sudah nggak ingat apa-apa, seperti begini, ada orang ingin mengkodok puasa sholat bapaknya. Kenapa? Bapaknya sakit apa? Dia selama di rumah sakit koma, orang koma kalau sholat jangan suruh sholat. Jadi orang yang dalam keadaan pingsan nggak ada wajib puasa, nggak ada. Mungkin dulu ada orang koma 17 tahun. Bagaimana puasanya? Orang nggak wajib, orang koma. Jadi orang koma ya nggak usah dipuasa, nggak usah fidyah juga, orang nggak wajib. Tidak wajib. Nah, ini puasa anak menarik. Kenapa? Ada hadis ketika sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang wajib itu puasa Asyura. Ketika puasa Asyura diriwayatkan, para sahabat ngajak anak-anaknya pun puasa. Nah, sampai kalau mereka lapar, merengek-rengek dibawa ke masjid, kalau masih juga dikasih mainan. Jadi ngasih game itu bukan pagi hari. Kalau anaknya sudah puyeng siang hari, nah kasih. Kalau udah dekat-dekat ini kasih lagi. Jadi untuk melupakan rasa lapar. Tapi kalau pagi hari sudah dikasih game, berarti memang niatnya bukan niat puasa. Niatnya niat main game. Ada kemarin subhanallah, saya katanya anak saya minta makan terus, supaya dia tak makan, saya bawa aja nonton itu yang diwan. Ketawanya bagaimana? Dia SMS. Di dalam gelap. Sudah amat itu apa belum? Emang gimana ya? Sebetulnya sah-sah saja, cuma yang jadi masalah adalah jangan keterlaluan masa apa kalau melupakan rasa lapar dibawa ke bioskop yang wajar. Memang ada hadis yang mengatakan mereka dibuatkan boneka, waktu itu boneka jadi bulu domba dibuatkan supaya mereka tidak nangis, tidak minta makan. Sah-sah saja. Jadi memang anak kecil pernah di zaman Rasulullah disuruh berpuasa untuk melatih. Kemudian ini lewat, ini wajib fidyah saja. Jadi orang yang sudah tua, sakit, yang menahun karena wajib puasa tapi tidak mampu bayar. Ini tadi yang saya sebutkan. Kalau ada orang tua yang sudah utuh, lihat dulu kondisinya. Apakah orang tua tersebut memang masih sadar atau tidak? Kalau sudah tidak sadar, ya nggak ada wajib puasa, nggak wajib fidyah. Kalau masih sadar, wajib puasa, tapi nggak boleh tidak usah puasa, dia bayar fidyah. Jadi harus dibedakan. Nah, yang jadi masalah adalah ada pertanyaan bagaimana yang pikun. Kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat. Kalau sholat, ketika ingat wajib sholat, ketika nggak ingat nggak wajib sholat. Bagaimana orang pikun jadi imam? Jadi ketika pikun nggak boleh jadi imam, ketika sadar boleh jadi imam. Nah, kalau puasa, jadi kalau memang dalam keadaan seperti itu berarti nggak wajib puasa dia dengan ingat. Jadi jangan dipasang. Mentang udah tua bayar fidyah. Jangankan puasanya nggak wajib. Kalau puasa tidak wajib berarti fidyah pun tidak perlu dibayar. Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Bagaimana ibu yang hamil? Singkatnya 3 pendapat. Ibu yang hamil sesungguhnya cukup fidyah saja. Ibu menyusui cukup fidyah saja. Ini pendapat pertama. Pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibnu Abbas. Ini sering sekali terjadi. Karena ada 3 pendapat. Pertama, cukup fidyah saja. Yang kedua, harus mengqadha saja, yaitu pendapat Abu Hanifah. Yang ketiga, Imam Syafi'i agak berat. Kalau dia khawatir dengan dirinya sendiri, berarti dia nggak buat qadha. Kalau dia khawatir dengan anaknya, berarti qadha dan fidyah. Memang dalam mazhab Syafi'i agak berat. Jadi kalau ibu-ibu menyusui, dia kenapa? Dia nggak kuat karena kalau badannya lemas, itu qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa khawatir anaknya sakit, berarti qadha dan fidyah. Imam Syafi'i. Yang paling kuat sebetulnya Ibnu Umar mengatakan termasuk yang tidak mampu puasa hanya bayar fidyah, saja. Kenapa? Ya kan kadang-kadang kasihan sudah hamil menyusui, setelah itu qadha fidyah.
Oleh karena itu banyak ulama mengatakan cukup fidyah saja sebagaimana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kemudian cara membayar fidyah, satu mud di menurut jumhur, setengah sok menurut Hanafiyah, satu mud nanti ada ukurannya sekitar 670 on ya, 0,6 atau 0,7 liter. Kemudian dibayar 10 hari tidak puasa. Kalau tidak puasanya misalkan penuh 30. Diberikan kepada orang fakir miskin, hendaknya bayar dengan keras. Kenapa? Karena it'am itu memberi makan, bukan memberi uang. Tapi boleh juga memberi uang untuk dibelikan beras. Misalkan kalau memberikan beras saya mau ngasih fidyah. Tapi kalau uangnya kemudian dipakai, tidak bermakna it'am. It'am itu memberi makan. Misalkan dibelikan uangnya, dibelikan baju, nggak it'am. Maka dalam fidyah hendaknya diberi berasnya. Kemudian boleh dengan mengundang makan. Nah ini baik. Berapa hari? 30 hari. 30 hari udah undang 30 orang kasih makan. Dia masak nasi doang, tambahin lauknya. Oleh karena itu di sini hendaknya ada lauknya, boleh dibayar kapan saja, tapi sebaiknya disegerakan dan di bulan Ramadan lebih afdal. Kenapa? Pahalanya lebih besar. Jadi sini yang fidyah banyak kita ada banyak berarti orang tua kita yang sedang stroke tidak apa-apa lagi ya sudah itu bayar fidyah. Kapan segera dibayarnya? Satu orang ini ukuran 1 mud. Ini 1 so, ini 1 mud, 0,675 liter. Tapi yang curang, makan beras bagus, dibeli beras jelek ya. Harus sesuai dengan yang dimakan. Harus sesuai yang dimakan. Berapa orang? 30. Yang jadi masalah pertanyaan, apakah boleh 30 dikasih 1 orang? Ya lebih baik 30 kasih 30 orang. Karena ada makna it'am itu memberi makan. Kemudian lagi rahimahullah, ini lewat karena orang haid dan nifas saja. Nah, permasalahan. Ada sakit apa yang membuat boleh tidak puasa? Pasti mengarang sakit yang menyulitkan. Oke. Tapi contohnya sekarang safar. Safar apa yang boleh tidak puasa? Apakah safar yang memberatkan? Tidak. Baik safar memberatkan atau tidak memberatkan, memang perjalanan boleh tidak puasa. Oke. Sekarang kenapa sakit dibedakan berat dan tidak berat? Maka ada yang mengatakan sakit apapun boleh tidak puasa, meskipun sakit yang dideritanya sangat ringan. Misalkan tadi batuk, panu, lagi potong bawah kepotong. Alasannya kenapa? Karena ada safar boleh tidak puasa padahal nggak capek. Dari Bogor ke arah ke Cengkareng, safar tidak, itu lebih dari 50 km. Safar, capek enggak. Buka puasa boleh. Maka yang mengatakan ringan pun boleh karena mengkiaskan, menganalogikan ke as-safar. Safar itu berat nggak berat boleh. Kalau begitu sakit berat nggak berat. Nah, kemudian sehat namun khawatir kalau sakit. Ini yang sering jadi alasan orang sakit mah. Katanya setelah debat cawapres ada yang sakit gara-gara puasa pertama. Ya memang iya. Disebutkan hari pertama kedua yang mempunyai sakit mah memang. Nah pertanyaannya, kalau dikhawatirkan berat maka bertambah parah sakitnya boleh, tapi harus dengan keterangan dokter. Masalahnya kalau kita di dokter masing-masing untuk diri kita sendiri bawaannya sakit, apalagi hari Senin bawaannya sakit. Nah, jadi harus dokter yang menentukan. Ada orang sakit bersekira puasa, boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Kemudian, nah ini banyak hadis singkatnya. Mana yang lebih baik ketika sakit, puasa atau tidak? Banyak hadis mengatakan lebih baik puasa, banyak hadis mengatakan lebih baik tidak puasa. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mengatakan bahwa lihat maslahatnya masing-masing. Rasulullah SAW ketika berperang puasa, tapi ketika akan berhadapan musuh tidak puasa. Ketika Fatu Mekah kita akan berhadapan dengan musuh, walaupun dari pagi puasa, mari kita buka. Akhirnya semua buka. Yang menolak buka puasa pun disuruh buka. Di sini dilihat maslahatnya masing-masing. Oleh karena itu singkatnya, mana yang lebih baik? Sederhana, dicari yang lebih mudah. Bagaimana yang lebih mudah? Kalau puasa
musim panas lebih baik no puasa. Ya sekarang negara Arab musim panas ya. Bisa jadi maghribnya jam 9, subuhnya jam 3. Mana lebih baik? Nggak puasa. Jam 3, maghrib jam 9, berapa jam? Kemudian kapan digantinya? Nanti musim dingin. Maghribnya jam 6, subuhnya jam 6, 12 jam. Jadi kalau dulu ketika di Mesir puasanya Desember enak banget itu. Tahu-tahu udah buka lagi, belum lapar udah buka lagi, udah musim dingin. Nah, jadi lihat yang lebih mudah. Kalau berbuka lebih mudah silakan. Kalau tidak buka lebih mudah silakan. Jadi lihat yang lebih mudah. Yang jelas kalau di Indonesia puasa sendiri lebih berat. Kalau begitu ya udahlah, mendingan bareng-bareng di bulan. Karena Indonesia kan terlalu jauh, paling lama 13 jam. Hadirin yang ngomong lewat ini. Nah, ketika Safar pagi-pagi puasa jam 12, saya mau buka puasa, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pun pernah melakukannya ketika Fathu Makkah. Puasa dari pagi, di tengah hari buka, boleh. Atau yang kedua, puasa pagi hari, siang-siang niat Safar, boleh juga. Tiba-tiba ada perintah harus ke Bandung, nah udah, boleh membatalkan puasanya langsung. Ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika ada sahabat mengatakan, kok begitu? Anas mengatakan, kamu gak taat terhadap sunnahnya Rasulullah. Maka Anas ketika di siang pagi hari sudah puasa, tiba-tiba niat Safar, akhirnya langsung buka. Dan bukanya boleh sejak di rumah. Kan kalau Safar itu sholat di perjalanan, kalau ini sejak di rumah boleh sudah buka. Makan sahur saya kira kita lewat, namun yang saya wanti-wanti jangan sampai makan sahur dengan yuk kita sahur. Makan sahur itu 10 menit, 15 menit, tapi yuk kita sahur bisa 3 jam hanya untuk tertawa terbahak-bahak, saya kira sangat merugi. Sekarang mungkin tidak. Yuk kita sahurnya nggak menarik karena ada perempat final Piala Dunia. Boleh, cuma rugi. Jadi yang namanya sunnah itu boleh semuanya, nggak tarawih pun boleh. Sunnah itu satu saja motivasinya, ketinggalan pahala besar gitu saja. Nggak wajib. Kalau wajib itu ada pahala nggak dilakukan dosa. Kalau sunnah itu ada pahala nggak dilakukan masalah. Jadi motivasi satu-satunya ketinggalan pahala besar daripada apa? Kita berniatnya adalah waktu bulan Ramadan, yang lebih baik kita beribadah kepada Allah daripada 2 jam menonton pertandingan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sudah lebih baik. Kalau mau tahu lihat saja 2 menit berita 2-0 selesai. Ini sunnah berbuka puasa menarik dari Rasulullah, karena di Indonesia berbukalah dengan yang manis. Nah, ada hadis berbukalah dengan yang manis. Yang ada berbuka dengan kurma. Jadi kurma kan yang mana? Bukan beda, karena kurma bagi orang diabetes boleh makan. Kalau yang manis belum tentu boleh makan yang diabetes. Nah di sini hadirin Rasulullah kalau buka, kalau ada pakai kurma, kalau ada pakai air. Nah ini kadang-kadang kita berlebihan, kita kolak, jus buah, apa? Jadi kalau mau sederhana ya begini. Berarti masjid nggak usah lama, nggak usah pakai kolak, kurma, air. Sunnah selesai. Gitu-gitu amat, ya terserah. Ya masalahnya sunnah. Sunnah itu motivasinya hanya sekedar pahala. Nah, boleh. Yang repotnya lagi, ibu-ibu sibuk dengan jajanan Ramadan, itu parah lagi. Nah, hendaknya berbuka tidak berlebihan. Kemudian, nah ini jelas makan minum, merokok termasuk dalam kategori ini. Memasukkan sesuatu ini. Kedua, sesuatu yang membuat berfungsi sama dengan makanan minum. Oleh karena itu kaidahnya. Jadi 2 kaidah dalam masalah makan minum. Dan pertama, masuk melalui hidung dan mulut. Yang kedua, punya fungsi menguatkan badan. Maka kalau dari 2 kaidah ini, bagaimana? Jadi ada 2, masuk dari mulut dan hidung atau menguatkan badan. Kalaupun masuknya tidak dari mulut dan hidung, tapi menguatkan badan, batal. Maka apakah
suntikan membatalkan puasa? Suntik tergantung. Kalau suntikan obat tidak membatalkan. Kalau suntikan yang membuat misalkan extra dose-nya disuntikan, batal itu karena menguatkan badan. Tapi kalau obat tidak, maka suntik insulin boleh karena tidak berfungsi untuk menguatkan. Infus, tanya infusnya apa? Kalau memang sudah menggantikan posisi makanan, batal. Walaupun masuknya tidak mulut dan kalau dulu subhanallah di desa kami yang puasa itu tidak boleh ngupil. Kenapa? Ada yang masuk dari hidung kan? Maksud masuk dari hidung itu sampai ke tenggorokan. Maka nanti ada pertanyaan lagi. Infus sama seperti suntikan, tergantung jenis suntikannya. Obat asma, robol bahasa Arab. Sampai ke ini enggak, kalau enggak, oke. Karena dua yang membatalkan, sampai ke tenggorokan melalui mulut, melalui hidung dan mulut, atau berfungsi menguatkan badan. Alat bantu pernafasan, tanya saja. Apakah sampai ke ini atau hanya berupa udara, nggak ada bentuknya? Kalau berupa udara saja nggak ada bentuknya, boleh. Tapi kalau mencuci makanan, tanya. Sampai ke ini tidak, udah. Walaupun ada. Jadi kenapa mencuci makanan tidak batal? Karena tidak sampai ke tenggorokan, udah buang. Walaupun hasilnya asin-asin juga. Menghirup bau makanan yang berasap, nah ini berasap ada bentuknya. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Kapan sengaja batal? Kalau sampai ke tenggorokan. Jadi hati-hati. Batal. Karena kalau orang jadi kalau ada bentuknya, misalkan kita kalau lagi lewat nggak masalah karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, ini sate wangi banget sampai ke sini batal. Mungkin tidak sampai saja, tapi di sini harus ada bentuk asapnya. Kalau nggak berbentuk nggak masalah. Kalau tidak berbentuk tidak. Oleh karena itu tadi kaidahnya satu, masuk dari hidung atau mulut. Kedua, berfungsi menguatkan. Masuknya bagaimana? Sampai ke tenggorokan. Kalau nggak sampai nggak masalah. Seperti mencicipi itu ya. Kemudian lanjut yang ngomong. Kedua, juga berhubungan intim suami istri, al-jima, membatalkan puasa, berbekam. Nah ini, berbekam itu membatalkan puasa karena hadisnya mengatakan yang dibekam dan membekam batal puasa. Oleh karena itu donor darah yang berlebihan, mengeluarkan darah terlalu banyak juga batal. Juga ibu ada namanya Allah sekarang seperti apa, tapi saya ingat itu dulu orang yang akan keluar negeri pasti di karantina dulu itu keluar darah. Kalau bahasa kami ini dikulis gitu kan, itu bahasa Indonesia. Hanya tahu saya bahasanya dikulis saja. Itu juga mengeluarkan darah dan batal. Kenapa? Karena bekam sendiri batal. Kemudian haid dan nifas jelas. Muntah dengan sengaja. Ini karena hadis-hadis yang ada. Kemudian keluar mani dalam keadaan sadar. Kenapa? Kalau nggak sadar ya nggak masalah. Tidur siang hari bermimpi nggak apa. Kemudian 8 menghisap asap sengaja sampai masuk ke dalam. 9 cuci ginjal kalau dengan cara mengganti darah atau dengan memasukkan zat mengandung gizi. Nah sekarang cuci ginjal ada yang mengganti darah. Darahnya itu juga cuma dicuci, berarti tidak membatalkan puasa. Kemudian ada yang mau kalau tidak tahu nggak masalah, karena syaratnya satu tahu, yang kedua sadar, tiga dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Kalau tanpa misalkan dia masuk sendiri kita nggak tahu, kayak orang makan sate kita lewat ya nggak masalah. Nah sadar itu tadi bahwa dia sedang puasa, maka orang lupa yang masalah lupa. Tapi jangan marah, kok ente ingetinnya belum anak kenyang, ya. Tapi alhamdulillah, saya 3 tempat sekian dari yang lupa lagi. Kemudian, nah ini yang tadi sebutkan banyak hal dilarang, tapi tidak mengadakan puasa. Contohnya marah. Ada orang dulu subhanallah, ada ibu marah, langsung buka puasa. Kenapa? Batal puasa saya, kenapa marah? Kalau begitu repot yang naik mobil. Yang nyerobot satu malah peng, batal. Ternyata marah tidak membatalkan puasa. Marah, adu mulut tidak membatalkan puasa. Baik yang mendolimi atau didolimi nggak batal. Kenapa? Sebaiknya ketika sedang puasa menghindari marah. Kenapa? Karena marah memang dilarang, tapi
tapi tidak membatalkan puasa. Rasulullah melarang, jangan marah kalau ketika puasa. Ini ada hadisnya. Kalau dicaci bilang saya lagi puasa nih, jangan ngajak berantem. Tapi kalau dilakukan tidak membatalkan. Saya ingat sekali dulu, karena dia ribut dengan setetangganya, akhirnya makan. Kenapa Pak kalau puasa saya? Bilang besok kita marah lagi ya. Masalahnya marah ini nggak bisa dikontrol. Yang bisa itu kita mencegah pengaruh marah. Ya kalau orang yang bisa dalam kepalanya marah, emang bisa ditahan, nggak bisa ditahan marah itu. Maka marah tidak membatalkan puasa. Jadi banyak hal dilarang oleh Allah, tapi nggak membatalkan. Contohnya ini juga, ghibah dilarang, membatalkan puasa tidak. Tapi apa yang habis? Pahala. Pahala. Jadi mungkin bisa berkurang. Dan sebagaimana saya sebutkan, bisa jadi ghibahnya tidak perlu ketemu melalui smartphone. Nggak ketemu sih, cuman ngomonginnya. Jadi hati-hati. Ghibah tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah bersabda as-shaumu junnah, yang artinya saum itu penghalang dari apa? Dari maksiat. Maka puasa hakiki yang melahirkan takwa adalah puasa maksiat. Nggak batal. Orang berbohong nggak batal. Orang bermaksiat nggak batal. Orang bermaksiat nggak batal. Saya ulangi gambar ini, dan ini diyakini bukan istrinya. Nggak batal. Pahalanya hadis. Pahalanya ya. Kalau begitu, ya puasa kita cuma nggak dapat apa-apa. Bohong nggak batal. Jadi banyak dilarang. Sampai nanti ada pembahasan bagaimana nonton film. Bukan film yang biasa, film yang nggak batal. Tapi pahalanya yang membatalkan itu tadi saja. Tidak ada nonton film yang nggak boleh ditonton. Nggak boleh ditonton ini. Nggak batal. Maka puasa hakiki sebetulnya puasa maksiat. Ada yang dari kalimat dulu dalam Islam ada yang diwajibkan. Bagaimana dilaksanakan pahala? Enggak. Ada yang hanya sekedar distimulus oleh pahala. Ini semua tidak membatalkan, pahalanya yang harus. Kalau kita lihat kenapa sih Ramadan sangat penting, masalahnya satu, dibebaskan dari api neraka, yang kedua dosa diampuni. Sekali lagi itu saya mengatakan bahwa Ramadan itu antara berkah dan musibah. Maka Rasulullah bersabda ketika Ramadan dimulai, Allahumma akhiru alayya bil-mani wal iman. Ya Allah, datang, mudah-mudahan Ramadan datang kembali kepada kami dengan membawa al-manu, yaitu rezeki, dan al-iman. Kenapa? Karena ada Ramadan datang tidak hanya membawa maksiat. Kenapa? Kalau orangnya nggak mau bertakwa, nggak mau beriman, tetap maksiat. Maka akhir bulan Ramadan hanya dua: satu, dimaafkan dosanya; yang kedua, tidak dimaafkan dosanya. Jadi kita Ramadan serba salah. Masuk Ramadan alhamdulillah, nggak optimal jadi orang rugi, optimal jadi orang beruntung. Tidak ada pilihan. Nah, kalau ini halal, boleh. Ngurangi pahala? Tidak. Membatalkan? Tidak. Pahala yang nggak kurang apalagi. Boleh, baik di bulan Ramadan, luar Ramadan. Ya, luar Ramadan tidak masalah. Kalau sampai di luar mani maka puasanya batal dan harus tetap puasa sampai maghrib. Batal puasanya tanpa harus puasa atau tanpa harus kafar, yaitu memerdekakan hamba saya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalaupun batal sampai akhir maghrib nggak boleh makan apa-apa, tetap harus puasa. Apa hukumnya kalau begitu, boleh atau tidak? Kalau yang kuat menahan diri boleh, kalau nggak kuat jangan. Jadi kalau pulang dari perjalanan bulan puasa jangan dekat-dekat. Kalau sudah tiap hari ketemu nggak ada masalah. Karena beda kan, tak ketemu 7 hari sama ketemu tiap hari beda. Jadi di sini boleh kalau bisa menahan, tidak boleh kalau tidak bisa menahan. Menahan apa? Ya sama-sama kita tahu. Kemudian hadirin rahimakumullah. Nah, kalau ini jelas ada hukumannya. Dulu bagaimana kita ketahui.
Satu, kalau sengaja keluar mani sampai karena berkumpul suami istri jima, nah ini. Tapi kalau keluar mani hanya sekedar pembukaannya saja, kalau sampai berjima, memberikan hamba sahaya puasa 2 bulan, kemudian memberi makan keluaran. Nah ini suatu. Ada pertanyaan di atau pertanyaannya ada agak nakal-nakal. Kalau berjima itu kan ada kafarahnya. Kalau nggak ada hamba saya berarti puasa 2 bulan betul-betul. Ini berat. Tapi yang masalah bagaimana? Kalau ada orang buka puasa dulu, makan dulu, berarti cuma kotor. Setelah itu berjima. Subhanallah, saya bilang pengen banget. Jadi memang pertanyaan ada gitu. Namun masalahnya mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan buka dengan sengaja tanpa sebab di bulan Ramadan sama dengan berjima. Kenapa? Karena tidak menghormati bulan Ramadan. Wajib kafarah dengan alasan tidak menghormati kehidupan bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang kan dalam hadis cuma jima saja. Ternyata Imam Malik dengan Imam Hanafi mengatakan bukan jima saja. Apapun yang membuat tidak puasa siang Ramadan tanpa udzur sama hukumannya. Memerdekakan hamba saya, puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Tidak hanya sekedar pokok. Kenapa? Tidak menghormati bulan Ramadan. Yang jadi masalah pertandingan sepak bola. Kadang-kadang dulu pernah di bulan Ramadan Mesir lawan Tunisia, subhanallah, seenaknya saya yang nonton juga nggak sadar. Saya tanya teman-teman, perasaan kita bulan puasa. Iya, itu iya juga kan. Dibagi minum padahal negara subhanallah ulamanya banyak. Tapi yang main bola nggak puasa juga. Sebetulnya seperti itu, tidak menghormati bulan Ramadan. Harus kafarah kalau menurut Imam Malik dan Imam. Kemudian, nah ini karena mimpi di luar kekuasaan kita tidak membatalkan puasa. Kemudian sering terjadi karena malam hari boleh, setelah azan nggak boleh, akhirnya selesainya sebelum azan. Bagaimana belum mandi? Ya nggak masalah, mandinya setelah azan, tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Ini kata Sayyidah Aisyah, saya bersaksi bahwa Rasulullah SAW di suatu pagi setelah azan junub karena jima, bukan bermimpi, kemudian beliau tetap puasa. Jadi, wah masih ada waktu 10 menit, nggak masalah. Bagaimana mandinya? Habis azan. Karena wahillah mereka siapa Rasulullah itu, lahir itu sampai sebelum fajar, sah saja. Jadi nggak masalah. Yang baru tahu, nggak masalah. Ini sudah makan orang tidur, saya kira sudah tidak terlalu semua. Kemudian, nah ini apa hukumnya? Makan ketika azan kita masih makan, boleh nggak? Nggak boleh. Ayatnya jelas. Hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad. Ini hadis mengatakan makan dan minumlah sampai umum maklum azan. Umum maklum. Jadi kalau sudah azan tidak boleh makan minum menurut ayat dan hadis ini. Tapi yang menarik ada hadis ini. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam keadaan di tangannya masih ada piring yang isi makanan, jangan disimpan sampai ia memenuhi kebutuhannya dari piring tersebut. Berarti ada 2 riwayat yang berbeda. Satu kalau azan berhenti, satu kalau azan terusin. Nah, pertanyaan sangat menarik. Jadi kalau ada orang bangun, oh saya belum sahur, tiba-tiba makan, pas azan terusin. Tapi kalau orang sudah tahu 10 menit lagi azan, 3 menit lagi saya makan, Allahu Akbar, itu harus berhenti. Jadi hadis ini yang tidak mengetahui waktu itu boleh. Tapi kalau sudah tahu waktu, imsak sudah tahu, itu sudah tahu, kemudian makan, saya sudah kata dalam hadis terusin. Angka hadis ini kalau yang tidak tahu waktu, karena dua-duanya hadis sahih. Dua-duanya hadis sahih. Jangan nyengajain 5 menit lagi azan mulai makan. Allahu Akbar, kata hadis terusin. Apalagi dulu ada yang merokok, kok masih merokok ada azan? Azannya belum selesai. Bilang dalam hadis ini nggak ada merokok, yang ada piring.
Jadi kalau jadi masih piring nggak salah juga. Jadi ada rahimahullah, memang ada hadis kadang bertentangan satu sama lain, namun memahaminya harus benar. Hadis pertama, kalau kita tahu waktu ya sudah nggak boleh. Tapi kalau kadang-kadang kita pasang beker, klik itu sekencang beker nggak bangun-bangun, tapi pas bangun, saya belum makan, tiba-tiba langsung aja. Dia nggak tanya kiri kanan, dia udah mau ada pak, saya tahu. Ketika makan sudah tiba-tiba berkumandang azan. Nah, di sini terusin sampai selesai kebutuhannya baru selesai. Jadi dia mau ada hadis. Lalu memang ini bukan puasa harus dipastikan dulu apakah wajib puasa atau tidak. Maka saya ini mengatakan ada 3 hal. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, membayar fidyah, memberi makan orang miskin, tidak perlu dibayar puasa oleh walinya. Di Bogor itu bahkan ada fidyah salat. Jadi kalau sudah wajib fidyah, nggak usah dibayar puasanya. Yang kedua, sakit dan ada harapan sembuh, ya wajib mengqadha. Kalau masih sakit dan meninggal, maka tidak wajib. Kenapa? Masih sakit. Tapi kalau sembuh kemudian meninggal, nah enak. Kan sekarang banyak yang meninggal tanpa sebab. Nah yang ketiga, ini baru di sakit kemudian sembuh, atau ia pernah tidak puasa karena safar tapi ia lalai mengqadhanya sampai ia meninggal, maka walinya harus mengqadhanya. Jadi di sini yang utang puasa itu bukan yang dibayar fidyah, bukan dalam keadaan memang tidak wajib puasa. Orang yang sakit maka wajib puasa sudah. Kapan dia wajib puasa? Kalau sudah sembuh. Nah yang ketiga ini sudah sakit, sudah sembuh tapi meninggal, berarti dia belum sempat mengqadha puasa, hutang. Nah ini tidak fidyah tapi dibayar. Maka seorang perempuan datang ke Rasulullah, ibu saya meninggal, punya hutang puasa. Kata Rasulullah, kalau ibu kamu punya hutang ke manusia, kamu bayar nggak? Ya saya bayar. Hutang ke Allah itu lebih utama untuk dibayar. Yang seperti ini yang dibayar. Jadi masalah ini kalau sudah fidyah nggak usah diqadha lagi. Boleh saja menginginkan badan untuk mengulangi rasa haus. Ada pertanyaan, bolehkah mandi berkali-kali karena menghindari haus? Boleh, selama tidak ada khawatir masuk air dari hidung atau mulut. Dengan cara apa? Bagaimana kalau dari pagi sampai sore di ruang yang ber-AC 20 derajat Celcius, ya haus apa ya mas? Yang penting membatalkan puasa itu jelas. Kemudian, nah ini sering jadi pertanyaan. Maklum, karena kita ketika balik masih kecil, belum tentu puasanya sempurna. Bagaimana? Kalau dipastikan jumlahnya kokoh, kalau nggak tahu jumlahnya berarti sampai hitungan yang membuat kita yakin puasa kita terganti. Saya yakinnya 1000 kali. Ya udah 1000. Ya kan? Ini ada dari waktu teksnya, tapi intinya sampai bilangan kita yakin sudah memenuhi kewajibannya. Dulu kayaknya saya baru coba 2 tahun, umur berapa? Sekian, berapa lama? Sekian kali udah. Wah. Jadi sampai hitungan yakin dia. Kemudian ini ada kaidah masalah dari ini saya lewat saja. Ini bisa jadi ada orang puasanya 28 hari. Bagaimana? Awalnya di Saudi, akhirnya di Indonesia. Padahal Saudi Indonesia beda sehari, bisa 28 hari. Bagaimana? Ini menarik hadis ini. Rasul mengatakan as-shawmu yawma yasumunas. Kalau dalam puasa itu bareng-bareng sama orang lain. Nah Indonesia ini kadang-kadang repot. Kita ini nggak pakai hadis ini. Puasanya nggak bareng-bareng. Padahal hadis mengatakan puasa ketika kalian puasa bareng-bareng. Idul Fitri ketika kalian puasa, tidak puasa bareng-bareng. Idul Adha ketika kalian Idul Adha bareng-bareng. Oleh karena itu, kalau kita mulai puasanya di Saudi, akhirnya di Indonesia, nggak usah ikut Saudi, ikut Indonesia. Kapan hari raya Indonesia ikut Indonesia. Yang repotnya Indonesia satu rumah, beda awal puasa. Itu agak terlalu. Nah ini yang saya sebutkan haram. Maksud dalam koma-koma ini maksudnya tidak boleh. Nonton film haram, batal tidak. Kapan batal? Kalau keluar mani batal. Oh, kan nggak batal puasanya, pahalanya habis.
namun saya kira juga cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan intinya adalah yang makan minum tadi hanya masuk dari mulut atau hidung sampai ke tenggorokan atau berfungsi menguatkan badan. Silakan pertanyaan apapun, kaidahnya seperti itu kalau dalam masalah makan dan yang lainnya sesuai dengan hadis. Keluar darah. Walau alam bisawab, saya kira ini yang bisa sampaikan. Walau sudah jam 1, kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kita sudah 3 hari, ada 4 sekarang. Mudah-mudahan. Ada yang ditanyakan? Ya silakan. Nazar tapi terpotong Ramadan gimana? Nazar puasa wajib berarti dilanjutkan setelah Ramadan. Hari kedua udah boleh mulai. Boleh. Jadi nanti dibedakan antara Syawal dengan sebetulnya kalau mau afdal Syawal dulu baru nazar. Tapi waktu Kan yang namanya nazar nanti waktunya luas. Ada nama al-wajib al-muwassa dan al-wajib al-muwassah. Al-wajib al-muwassa itu kapan saja. Nah, kemudian saya kira ini mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Bila itu berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.